pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Perhatikan dan pahami dengan benar bagaimana Anda dapat menyalurkan aspirasi dalam pemilu tahun ini. Kita harus tahu siapa saja peserta pemilu tahun 2024. Pertama, kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Kedua, kita akan memilih anggota DPR RI. Ketiga, kita akan memilih anggota DPD RI. Yang keempat, kita akan memilih anggota DPRD provinsi. Dan yang kelima, kita akan memilih anggota DPRD kabupaten. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah surat suara yang akan kita coblos. Yuk, kita kenali macam-macam jenis surat suara. Surat suara pemilu 2024. Ada 5 jenis surat suara di pemilu 2024. Yang pertama, surat suara untuk presiden dan wakil presiden yang ditandai dengan warna abu-abu. Yang kedua, surat suara DPR RI yang ditandai dengan warna kuning. Yang ketiga, surat suara DPD RI yang ditandai dengan warna merah. Yang keempat, surat suara DPRD provinsi yang ditandai dengan warna biru. Dan yang kelima, surat suara DPRD kabupaten yang ditandai dengan warna hijau. Ingat jumlah dan warna surat suara yang akan kita coblos. Jangan sampai gagal fokus, karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa. Bagaimana langkah untuk melakukan pencoblosan di TPS? Yuk, kita simak. Tahapan dan tata cara pencoblosan di TPS. Yang pertama, datang ke TPS yang DPT kita sudah terdaftar. Datang dengan membawa surat undangan yang telah diberikan oleh petugas KPPS beserta membawa identitas diri yaitu berupa KTP. Petugas KPPS akan mencatat nama kita dan setelah itu kita menunggu giliran sampai nama kita dipanggil. Berikutnya, setelah nama kita dipanggil, kita akan diberikan 5 surat suara yang terdiri dari untuk surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD provinsi, dan surat suara DPRD kabupaten atau kota. Surat suara yang sah yaitu yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Setelah itu, kita menuju ke bilik untuk melakukan pencoblosan surat suara. Setelah kita melakukan pencoblosan, kita memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Jangan sampai keliru karena kita ada 5 kotak suara dengan warna yang berbeda. Sesuaikan dengan warnanya untuk masing-masing surat suara dan kotak suara. Setelah kita memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, kita menuju ke KPPS ke-7, yaitu kita celupkan salah satu jari kita ke dalam tinta pemilu, yaitu untuk menandai bahwa kita telah memberikan suara. Setelah kita mencelupkan salah satu jari kita ke tinta, maka kita diarahkan untuk keluar melalui pintu keluar. Demikian untuk tahapan dan tata cara pencoblosan di TPS.
Cara coblos surat suara Pilpres 2024 yang sah dan tidak sah. Ketahui cara mencoblos surat suara Pilpres 2024 yang sah pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Apabila mencoblos dengan cara yang salah, maka suara kita akan hangus atau tidak dihitung alias tidak sah. Ini adalah contoh untuk surat suara Pilpres ya. Kita bisa mencoblos pada tepat di bagian nama atau gambar capres-cawapres. Yang kedua, kita bisa mencoblos di nomor urut capres-cawapres atau pada partai pengusung. Atau yang ketiga, kita bisa mencoblos di bagian kolom capres-cawapres masih di dalam kotak. Jangan sampai keluar dari kotak. Berikutnya, untuk suara yang tidak sah. Mencoblos lebih dari satu kali. Artinya bisa di capres 1 sama capres 2 itu dicoblos. Itu tidak sah. Dan coblos hingga merusak surat suara. Ini sampai terjadi sobekan yang lebar sampai menyenggol di paslon 1, paslon 2 itu juga tidak sah. Atau coblos tapi ditambah dengan coret-coret. Dicoblos dan ini dipenuhi dengan coretan seperti ini juga tidak sah. Ini adalah contoh untuk suara tidak sah. Oke, selamat berdemokrasi, berkampanye, dan tentukan pilihan Anda. Ingat, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih.